Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz dengan NIM 255150 Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai tugas dari mata kuliah Desain dan Analisis Algoritma, yang dimana untuk kasus spesifiknya adalah Aggressive Cause, yang merupakan bagian dari contoh dari algoritma Decrease and Conquer. Oke, langsung saja kita masuk ke dalamnya. Jadi, sebelumnya kita bahas dulu nih, apa itu aggressive cause. Jadi, aggressive cause ini merupakan suatu masalah optimasi dalam algoritma yang tujuannya itu sendiri adalah untuk menempatkan sejumlah sapi ke dalam kandang sehingga dia memiliki jarak minimum antar sapi menjadi sebesar mungkin. Jadi kayak di gambar ini ya, untuk jarak masing-masing sapi itu kita buat walaupun minimal, jaraknya minimal tapi besar gitu. Wah, oke. Next. Nah, kita masuk ke permasalahannya. Jadi di sini kita ketahui bersama bahwa kita punya 4 sapi dan kita punya 5 kandang. Nah, untuk posisinya kandang sapinya sendiri ada di 1, 2, 4, 8 dan juga 9. Nah, tugas kita harus tempatin semua sapinya yang ada di sini supaya jarak minimumnya itu menjadi sebesar mungkin. Maksudnya gimana tuh, Mas? Nah, maksudnya ini di sini kita misalnya punya sapi. Kayak kan di sini kita ambil contoh 1,2 deh. Di sini kan ada kandang di posisi 1 sama posisi 2. Nah, kalau di posisi 1 sama posisi 2, ini kan selisih cuma 1 ya. Jadi kita nggak bisa nempatin di sini. Kita bisa geser lanjut di posisi berikutnya, di posisi 4. Nah, di sini kalau misalnya ada yang eh, sapi yang kita taruh di 1 sama 4, itu kan jaraknya lumayan jauh ya, sekitar 3. Nah, itu masuk ke jarak yang kita bisa usahakan sebesar mungkin gitu untuk si sapinya supaya dia nggak agresif, karena dari masalah ini sapinya bakal agresif kalau ditaruh deket-deketan atau sebelahan gitu. Nah, jadi sebagai catatan yang bisa kita ingat gitu ya, nah untuk jarak minimum ini adalah jarak antar sapinya, jarak satu sapi sama satu sapi yang lain, sapi A dengan sapi B, bukan jarak jumlah jarak seluruh sapi yang ada gitu. Oke, di sini kita lihat di sini ya, maksimum and minimum distance. Nah, untuk di sini kita ambil contoh skenario A dan juga skenario B. Nah, di sini kita untuk skenario A, kita taruh sapinya di posisi kandang nomor 1, kandang nomor 2 sama kandang nomor 4. Nah, kita lihat di sini untuk jarak-jaraknya ya. Ini kan untuk menghitung jaraknya tinggal kita kurangin aja ya. Kandang nomor 2 dikurang kandang nomor 1 posisinya dapat hasilnya adalah 1. Kemudian kandang 4 dikurang kandang 2 dapat 2. Nah, minimum distance-nya itu kan 1. Karena 1 ini terlalu kecil, jadi bukan jarak maksimumnya. Jadi bukan jarak terbesarnya, dan juga bisa mengakibatkan sapinya ini menjadi agresif atau saling ribut lah satu sama lain. Nah, lanjut ke skenario B yang merupakan skenario optimalnya. Di sini tadi kan opsinya ada 1, 2, 3, maaf, di sini ada 1, 2, 4, 8, 9 ya untuk posisi kandangnya. Nah, di sini posisinya ada di 1, 4, 8, sama 9. Jadi yang kita pilih adalah 1, 4, dan juga 8. Nah, yang kita sama-sama ketahui untuk jarak dari ketiga sapi ini bakal lebih jauh ya dibanding yang pertama tadi. Karena kan jaraknya di sini minimumnya adalah 1. Sedangkan yang di sini minimumnya lebih besar. Langsung saja kita hitung ya. 4 dikurang 1 sama dengan 3, kemudian 8 dikurang 4 sama dengan 4. Nah, jadi untuk di kasus yang B ini, skenario B ini, distance minimumnya ada di 3. Sedangkan untuk skenario A, minimum distance-nya ada di 1. Nah, ini merupakan skenario yang buruk. Kenapa? Karena bisa menyebabkan sapinya menjadi ribut. Dan untuk skenario B adalah skenario yang optimal atau yang baik. Kenapa? Karena mereka memiliki jarak yang optimal, memiliki jarak yang sesuai satu sama lain sehingga tidak ada keributan antar sapi. Oke, jadi intinya adalah kita mencari penempatan dengan jarak minimum terbesar. Next. Nah, kenapa sih kita nggak coba brute force aja? Jadi kita cobain atu-atu gitu, kita taruh-taruh. Misal di tadi kan ada 1, 2, 4, 8 sama 9 ya. Coba kita coba atu-atu, kita taruh sapinya di 1, 2, kemudian di 4 sama 8. Nah, itu kan bakal makan waktu banget. Dan juga kalau semakin banyak jumlah kandangnya, itu kan tadi cuma ada 5 ya. 1, 2, 4, 8, 9 cuma ada 5. Nah, semisal kita punya kandang yang lebih dari 5 gitu. Misal kita ambil contoh di 20. Nah, itu kan pasti bakal lebih ribet banget dong buat nyari solusi atau mecahin solve dari case ini gitu. Nah, bisa kita di sini ya, untuk alur dari brute force sendiri kan kita brute force nih.
Yang dimana untuk brute force ini kan sendiri kita mencoba semua kombinasi penempatan sapi. Yang dimana satu tuh kita coba-cobain. Terus kita hitung jarak minimum antar sapinya dan memilih yang terbaik. Nah, di sini kan kita pakai kombinasi ya. Nah, kombinasi kan rumusnya kayak gini. Persamaannya kayak gini. Nah, kalau semakin besar kandangnya, semakin besar jumlah kandangnya, maka semakin besar pula jumlah kombinasinya. Dan juga kalau misalnya udah sampai lebih dari nilai tertentu, itu nggak bakal bisa dihitung sama komputer kita. Next. Oke, binary search on answer. Nah, daripada kita mencari posisi sapi, kita cari algoritma yang bisa menemukan jarak minimum yang optimalnya. Nah, yang dimana jika suatu jarak bisa terpenuhi, maka semua jarak yang lebih kecil juga pasti bisa, karena memiliki sifat yang monoton. Binary search ini bisa kita gunakan terus. Nah, di sini kan tadi di distance-nya ada di 1245. Di sini kan 12489 ya. Ini kan di sini bisa kita lihat untuk di 12 ini kan nggak bisa. Kalau di 4 bisa. Nah, di 1 sama 4 bisa kan kita taruh. Kemudian di 89 nggak bisa. Jadi kita harus naruhnya di 1, kemudian di 4, di 8 atau di 9 gitu. Nah, untuk algoritma dari aggressive coast ini bisa kita lihat di sini ya. Kita mulai dulu algoritmanya. Kita mulai, kemudian kita urutkan posisi kandang. Tadi kan misalnya ngacak gitu ya posisi nomornya. Worst case-nya 1 dari 1 sampai 10, dari 1, 7, 5, 8, 10, 6 gitu-gitulah pokoknya. Nah, kita harus ngurutin dulu. Kalau udah urut, kita tentukan low and high-nya. Jadi namanya array itu kan pasti ada urutnya dari yang paling array indeks 0 ya, dari yang paling kecil sampai indeks yang paling besar, yang 1. Nah, kita tentukan itu dulu. Setelah itu kita gunakan binary search, kita bagi 2. Nah, jika sudah, kita terapkan fungsi can place. Jadi fungsi can place ini kita menghitung dulu si nilai tengahnya, kemudian kita cari low and high-nya supaya bisa menentukan jarak optimal antar sapinya, jarak minimum optimalnya antar sapinya. Setelah itu dari algoritma can place ini dia bakal ngupdate si low and high-nya. Setelah itu jawaban bisa ditemukan dan selesai. Nah, di sini ada simulasi binary search-nya. Gimana untuk iterasinya? Di sini di low-nya kan 1 ya. Ini semua masih utuh nih. Di sini low-nya 1, kemudian high-nya 8. Kan berarti ada total 8 kotak ya, kotak array ini. Ada 8. Nah, tengahnya itu kan 4 ya kita temuin. Oke. Kemudian yang kedua kita coba iterasi kedua, itu kan kita ngambil contoh di 3. 1 sama 3. Jadi kita cuma pakai 3 kotak. Mulai dari 0 kemudian selesainya di 3. Nah, berarti tengahnya adalah di 2. Next, iterasi yang terakhir di 1 sama 1. Ini kan jaraknya 1 ya. Berarti ini di sini nggak bisa. Sapinya nggak bisa. Karena itu cuma sebelah-sebelahan kan. Jadi dia bakal agresif sapinya itu. Nah, seperti yang aku bilang tadi, untuk fungsi can place-nya ini, cara penggunaan adalah kita tempatkan sapi di posisi pertama. Tempatkan sapi pertama dulu. Kita ambil sapi pertama, kemudian kita taruh di kandang pertama. Setelah itu kita periksa kandang berikutnya. Dan jika misalnya jarak minimumnya itu sudah merupakan jarak maksimumnya, atau bisa dibilang sudah jarak aman lah, supaya si sapi tidak agresif gitu, maka itu kita tempatkan sapi berikutnya di situ. Oke, next. Dan juga kita ambil sapi kedua. Sapi kedua kita ambil, kemudian kita lihat di yang pertama kedua tadi kan posisi pertama sama posisi kedua udah ditempatin sapi lain. Nah, kita lihat lagi nih di sapi yang terakhir ini kan tadi misal kita taruh di 3. 3 kita geser ke 4 lagi, geser ke 4, itu kan 4 nggak bisa ditempatin karena kan jarak cuma 1. Kita geser lagi ke 5 atau ke 6 atau ke 7. Nah, itu bisa. Karena aman, nggak bikin sapinya agresif. Oke, kita terakhir ke kompleksitas waktu. Oke, untuk kompleksitas waktunya di sini ada banyak ya. Mulai dari sorting, kemudian can place, sama binary search. Nah, untuk sorting sendiri kan itu kompleksitas waktunya adalah big O and log n. Kemudian untuk fungsi can place-nya, kompleksitas waktunya adalah O n. Big O n. Nah, untuk tahapan yang terakhir adalah binary search. Itu kompleksitas waktunya adalah big O log d. Nah, sehingga untuk totalnya sendiri, total dari kompleksitas waktu dari kasus aggressive cause ini adalah big O n log n ditambah n log d.
dan bisa kita sederhanakan dengan big O and log D. Nah, dari aggressive O ini bisa kita simpulkan bahwa untuk case ini, si aggressive O ini, kita memaksimalkan jarak minimum antar sapi. Kemudian kita menggunakan binary search pada nilai jawaban. Kemudian fungsi can place digunakan untuk memvalidasi setiap tebakan jarak. Dan yang terakhir, binary search ini digunakan untuk mengurangi ruang pencarian medis tengah atau decrease and conquer. Jadi secara nggak langsung kaitannya dari binary search ini kan, binary search itu kan bagi dua ya, bagi dua kanan sama kiri. Nah, kalau misalnya si yang kanan ini lebih besar, maka si targetnya lebih besar, maka dia akan otomatis nyari yang ke kanan. Dan jika dia lebih kecil, dia bakal nyari yang ke kiri. Itu sesuai sama prinsip dari algoritma decrease and conquer, yang dimana beda sama divide and conquer ya, nggak ada proses combine. Jadi cuman si decrease and conquer ini cuman ngerjain di satu bagian aja, yang dimana ada bagian yang ibaratnya memenuhi syarat lah, itu sih. Oke, mungkin demikian tadi penjelasan dari saya mengenai kasus aggressive cows. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam penyampaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.